Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendekatan Strukturalisme Genetik dan Praktik Analisis yang dianggotai oleh 3 orang, yaitu saya sendiri, Alifia Zul Azhara, dengan nomor induk mahasiswa 2019-840055, dan 2 orang teman saya, yaitu Syahraini Nursyifa Kamila, dengan nomor induk mahasiswa 2019-840037, dan Devi Fitriah dengan nomor induk mahasiswa 2019-840036. Strukturalisme genetik itu sendiri bisa disebut sebagai asal-usul karya sastra, yang berarti pengarang dan kenyataan sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra itu lahir atau diciptakan. Nah, apa sih pengertian dari pendekatan strukturalisme genetik? Pendekatan strukturalisme genetik merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra tidak hanya dari struktur karya sastranya saja, melainkan juga dari kehidupan pengarang dan kondisi sosial masyarakat yang mendorong karya sastra itu lahir. Menurut YASA tahun 2012, strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer dan digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks teks, dan pandangan pengarang. Pada prinsipnya, teori ini menganggap sebagai sastra tidak hanya sebagai struktur yang statis dan lahir dengan sendirinya, tetapi juga merupakan hasil strukturalisasi pemikiran subjek penciptanya yang timbul akibat interaksi antara subjek dengan situasi sosial tertentu. Sebagai salah satu bagian dari strukturalisme genetik, fakta kemanusiaan dimaknai sebagai segala bentuk aktivitas manusia, baik berupa aktivitas verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain-lainnya. Menurut Faruk, tahun 2012, ditegaskan bahwa fakta kemanusiaan itu terdiri atas 2 bagian, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Fakta individual merupakan hasil dari individu, baik manusia, yang berupa mimpi maupun tingkah laku. Sedangkan fakta sosial berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik, dan antar masyarakat. Langkah-langkah analisis strukturalisme genetik. Yang pertama, peneliti bermula dari kajian unsur intrinsik, baik secara parsial maupun dalam jalinan keseluruhannya. Yang kedua, mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang karena ia merupakan bagian dari komunitas tertentu. Yang ketiga, mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami karya sastra yang akan dikaji, baik novel, cerpen, roman, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun sinopsis karya sastra tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data yang berkaitan dengan kehidupan sosial pengarang melalui berita-berita atau artikel baik media cetak maupun media daring. Yang keempat, menganalisis unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Yang kelima, mengkaji lingkungan sosial pengarang yang berhubungan dengan karya sastra tersebut. Yang keenam, menghubungkan antara lingkungan sosial pengarang dengan lingkungan sosial pada karya sastra atau objek penelitian. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang sosial pengarang terhadap proses penciptaan karyanya. Yang ketujuh, menemukan tokoh-tokoh yang memiliki konflik dominan. Yang ke-8, menemukan penyelesaian konflik yang diberikan oleh pengarang dalam karya sastra tersebut. Yang ke-9, menarik kesimpulan. Contoh, gara-gara nenek lupa. Setiap akhir tahun sekolah Rino libur. Di saat itu, Rino, ayah, dan ibu akan naik ke mobil dan berkunjung ke rumah nenek Ida di desa. Nenek Ida mempunyai ladang. Rino suka sekali berlibur ke desa nenek Ida. Setiap pertengahan tahun, sekolah Rino juga libur. Namun di saat itu, giliran nenek Ida yang berkunjung ke rumah Rino.
Begitulah cara keluarga Rino mengatur liburan. Agar tidak bosan, kadang mereka liburan di kota, kadang di desa pertanian. Akan tetapi, di tahun ini Nenek Ida membuat kesalahan. Aku yakin saat ini giliranku untuk liburan ke kota, gumam Nenek Ida yang mulai pelupa. Pelan-pelan, ia lalu mengemasi baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam koper. Pada saat yang sama, Ibu Rino juga sedang mengemasi tas. Ibu tampak tidak bersemangat sambil menutup tasnya. Ibu Rino berkata, "Ibu sebetulnya ingin sekali bisa liburan ke pantai, sekali saja supaya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya." Rino dan adiknya langsung berseru setuju. "Aku juga ingin ke pantai, Bu. Jangan ke rumah Nenek Ida terus atau cuman berkeliling kota ini. Bosan kalau liburan ke laut. Kita kan bisa berenang dan menggali pasir." "Ya, Ayah, tahun ini kita liburan ke pantai saja ya," seru Rino bersemangat. "Tentu saja tidak bisa sayang," kata Ayah Rino. "Akhirnya tahun ini kita akan mengunjungi nenek seperti biasa. Jangan sampai nenek kecewa dan bertanya-tanya kalau kita tidak datang. Tahun depan saja kalau mau ke pantai, supaya nenek juga bisa beritahu jauh-jauh hari." Rino jadi lesu, namun kata-kata ayahnya ada benarnya. Nenek Ida pasti sedih kalau mereka tidak datang ke pertanian. Rino tak ingin membuat neneknya yang baik hati jadi sedih. Keesokan harinya, cuaca sangat cerah. Rino, ayah, dan ibu naik ke mobil. Tak lama kemudian, mereka sudah ada dalam perjalanan menuju peternakan Nenek Ida. Di sepanjang jalan yang agak macet dan panas, Rino masih berharap andai mereka bisa berlibur ke pantai. Karena ayah Rino mulai kehausan, ia menepikan mobil di dekat kafe pinggir jalan. Mereka bertiga turun dari mobil. Tiba-tiba wajah Rino tampak kaget, gembira dengan bersemangat menuju ke parkiran. "Lihat, mobil itu mirip mobil nenek." Rino dan ayah menengok. Mereka bertiga lalu melangkah pelan mendekati mobil itu. Astaga, itu memang mobil Nenek Ida. Nenek Ida bersandar di pintu mobil dan sedang menyeruput es jeruk. Ketika itu juga, Rino berlari memeluk neneknya. Ayah dan ibu juga memeluk nenek dan bertanya heran. "Ibu mau kemana?" tanya ayah. "Tentu saja mau ke rumah kalian," kata Nenek Ida heran. Namun ia selalu menyadari kesalahannya. "Astaga, harusnya ini giliran kalian berlibur di pertanian ya," serunya. Ibu Rino tersenyum cerah. "Tidak apa Ibu, sekarang kita buat rencana baru saja. Bagaimana kalau tahun ini kita bikin perubahan? Ibu mau kalau kita berlibur ke pantai?" tanya Ibu Rino penuh harap. Wah, tak disangka wajah Nida berubah sangat ceria. "Tentu saja, nenek mau bermain air laut," kata Nek Ida penuh semangat. "Yeay, nanti aku temani nenek main air," teriak Rino tak kalah girang. Rino, ayah, dan ibu tertawa geli melihat nenek dan cucunya yang bersemangat gini. Ayah Rino sibuk melihat peta jalannya. Sekarang gini, kita hanya berjarak 9 mil dari pantai. Jadi ayo kita ke sana sekarang, ajak ayah Rino. Di mobil, Nek Ida tertawa dan berkata, "Liburan kita mungkin sudah mulai membosankan dan tercampur aduk. Makanya nenek sampai lupa harus tetap di pertanian atau mengunjungi kalian. Syukurlah nenek membuat sedikit kesalahan. Semua orang pernah berbuat kesalahan, Nek. Tapi kesalahan nenek ini sesungguhnya menyenangkan," kata Rino. Mereka semua tertawa lagi, dan ketika udara pantai yang asin mulai tercium, hati mereka semakin gembira. Analisis pendekatan strukturalisme genetik. Unsur intrinsik. Judul Gara-gara Nenek Lupa. Tema kekeluargaan dan kebersamaan. Latar yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya yaitu di dalam mobil, rumah Rino, kafe pinggir jalan, dan parkiran. Latar waktunya yaitu malam, pagi, dan siang hari. Latar suasananya yaitu membosankan dan menggembirakan. Tokoh dan watak. Watak nenek yaitu baik hati, penyayang, dan suka lupa. Watak Rino yaitu periang, penurut, dan penyayang. Watak ibu yaitu mudah bosan, banyak ide,
dan penyayang. Ayah, penyayang, dan baik hati. Gaya bahasa. Gaya bahasanya yaitu menggunakan majas stropan, yaitu apa yang diungkapkan atau dijelaskan dalam cerita sama dengan pesan yang ingin disampaikan, atau keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena menggunakan nama tokoh secara langsung dan menggunakan kata ganti ia. Amanatnya yaitu tidak boleh memaksakan kehendak, dan ketika kita menuruti perkataan orang tua, maka akan ada hasil baik yang mengikutinya. Unsur ekstrinsik. Latar belakang menurut pembacanya yaitu, menurut pembaca cerpen ini dibuat dengan latar belakang nilai kekeluargaan dan keadaan yang sesungguhnya, di mana sebuah keluarga mengunjungi neneknya yang tinggal di desa saat libur datang. Kebiasaan semacam ini memang dilakukan oleh kebanyakan keluarga saat musim liburan tiba. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu nilai sosial, mengajarkan anak untuk menjaga silaturahmi, kedekatan, dan kekeluargaan dengan keluarga yang jauh. Nilai pendidikannya yaitu mengajarkan anak untuk sabar dan tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri. Nilai agamanya yaitu menghormati orang tua, ibu, ayah, dan nenek. Nilai budayanya yaitu mengunjungi orang tua menjadi kebiasaan yang dilakukan ketika liburan tiba untuk menjaga kedekatan dan kebersamaan. Kesimpulannya adalah pendekatan strukturalisme genetik tidak hanya mengkaji struktur karya sastra berdasarkan karya sastra itu sendiri, melainkan juga dari kehidupan pengarang dan kehidupan kondisi sosial masyarakat yang mendorong terlahirnya karya sastra tersebut. Selain itu, pendekatan strukturalisme genetik merupakan sebagai hasil penyempurnaan dari teori sebelumnya, yaitu teori strukturalisme murni. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis strukturalisme genetik. Yang pertama adalah penelitian bermula dari meneliti unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra tersebut. Lalu yang kedua, dilakukan pengkajian tentang sosial budaya dan latar belakang pengarang. Lalu selanjutnya melakukan mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang ikut mengkondisikan karya sastra itu lahir. Dalam menganalisis pendekatan strukturalisme genetik dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami karya sastra dengan baik, menyusun sinopsis karya sastra tersebut, mengumpulkan data dari kehidupan sosial pengarang, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel, lalu menghubungkan antara lingkungan sosial pengarang dan karya sastra tersebut, menemukan tokoh-tokoh dan memiliki konflik yang paling dominan, serta menemukan konflik yang diberikan oleh pengarang dalam bentuk karya sastra tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pendekatan strukturalisme genetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.